Tugas, mata kuliah, Ushul Fiqh, dosen PENGAMPU, Ahmad Musyafa LC, MPDI. Nama mahasiswa, Hindun, kelas A35, semester, genap. Terdapat sumber lain yang dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai sumber hukum yang diperselisihkan dalam Islam. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi. 1. Kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Kitab Al-Um merupakan salah satu karya Imam Syafi'i yang membahas mengenai sumber hukum Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i membahas mengenai qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah sebagai sumber hukum yang diperselisihkan. 2. Kitab Al-Muwafaqat karya Imam Syatibi. Kitab Al-Muwafaqat merupakan salah satu karya Imam Syatibi yang membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dalam fiqh Islam. Dalam kitab ini, Imam Syatibi membahas mengenai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. 3. Kitab Al-Mabsut karya Imam Sarahsi. Kitab Al-Mabsut merupakan salah satu karya Imam Sarahsi yang membahas mengenai hukum Islam. Dalam kitab ini, Imam Sarahsi membahas mengenai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Dengan memperkaya pemahaman dari sumber-sumber yang berbeda, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai sumber hukum yang diperselisihkan dalam Islam. Setiap sumber hukum ini memiliki peran dan relevansinya sendiri dalam mengembangkan hukum Islam. Dalam konteks ilmu ushul fiqh, pertentangan atau perbedaan pendapat seringkali muncul dalam menentukan bobot atau kedudukan relatif dari sumber-sumber ini dalam hierarki hukum Islam. Kesimpulan, ushul fikih pembahasan ke-10. Kesimpulan dari sumber hukum yang diperselisihkan. Pembahasan mengenai sumber hukum yang diperselisihkan dalam Islam. Beberapa contoh sumber hukum yang diperselisihkan antara lain hadis, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai mazhab sahabi yang merupakan hukum dan pendapat yang disebutkan oleh sahabat dan tidak dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ada 3 macam mazhab sahabi, yaitu yang tidak diketahui oleh pandangan dan akal, yang tidak diperselisihkan oleh sahabat lain, dan yang terdapat perbedaan ijtihad di antara para sahabat. Dalam menentukan kehujahan kaul sahabi, dapat dilakukan dengan melihat kualitas sanad, kualitas matan, dan kualitas ijtihad para sahabat. Maslahah mursalah merupakan kepentingan umum yang tidak terdapat dalil syar'i yang khusus mengenainya. Dalam menentukan hukum Islam, maslahah mursalah dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang ada.